Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan terkait dengan mitigasi bencana, di mana ini merupakan tugas mata kuliah manajemen risiko dan kebencanaan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Ii Permana, STMT. Saya mendapatkan bagian untuk membahas terkait dengan mitigasi bencana dengan merujuk kepada salah satu jurnal dengan judul Resilient City and Flood Disaster Mitigation Adaptation Community based in Samarinda City yang ditulis oleh Alwin dan kawan-kawan. Sehingga tema yang saya usut di sini yaitu terkait mitigasi bencana banjir berbasis kota tangguh. Belum membahas kepada materi utama, perkenalkan terlebih dahulu, saya Salsabila Yusdiani dengan NIM 23042214 dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Nah, untuk materi yang pertama yaitu terkait dengan konsep mitigasi bencana. Eh, Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun peningkatan kapasitas masyarakat. Dalam konsep modern, mitigasi tidak hanya berfokus pada penanganan saat bencana terjadi, tetapi juga pada bagaimana suatu wilayah mampu mengantisipasi, bertahan, dan juga pulih dengan cepat. Konsep ini dikenal dengan istilah resiliensi atau disebut juga dengan ketahanan. Selanjutnya yaitu konsep kota tangguh atau yang disebut dengan resilient city. Kota tangguh atau resilient city adalah kota yang mampu bertahan, beradaptasi, dan pulih dari berbagai gangguan seperti banjir dan juga perubahan iklim. Dalam jurnal yang saya rujuk tadi, dapat diketahui bahwa ketahanan kota tidak hanya bergantung pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada dimensi ekonomi, sosial budaya, ekologi, etika, dan juga teknologi. Artinya, mitigasi bencana harus dilakukan secara multidimensional dan holistik, bukan hanya pembangunan fisik semata. Selanjutnya yaitu latar belakang dari presentasi saya kali ini dan juga perubahan iklim global meningkatkan frekuensi intensitas bencana hidrometeorologi termasuk banjir. Indonesia sebagai negara berkembang menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan risiko bencana, terutama di wilayah perkotaan. Sehingga yang dapat kita ketahui bahwa di Indonesia saat sekarang ini sedang maraknya bencana-bencana alam, apalagi bencana banjir. Kota Samarinda menjadi salah satu kota yang sangat rentan terhadap banjir karena curah hujannya yang tinggi. Memiliki sekitar 20 daerah aliran sungai, konversi lahan menjadi pertambangan, serta pemukiman di bantaran sungai. Masalah ini berdampak pada stabilitas sosial, ekonomi, dan juga infrastruktur masyarakat. Selanjutnya yaitu metode yang digunakan pada penelitian yang dilakukan oleh Alwi ini. Yang pertama, pendekatan dan juga analisisnya melalui pendekatan kuantitatif dengan metode multidimensional scaling atau MDS. Dari jumlah lokasi penelitian dilakukan di Kota Samarinda dengan populasi sekitar 1.500 rumah tangga yang terdampak banjir. Jumlah tersebut diambil 316 sampel menggunakan rumus Lovin yang tersebar di 10 kecamatan terdampak. Penelitian ini menganalisis 5 dimensi ketahanan, yaitu ada dimensi ekologi, dimensi ekonomi, dimensi sosial budaya, dimensi etika, dan dimensi teknologi, yang mana digunakan untuk mengukur indeks keberlanjutan menggunakan skala dari 0 sampai 100. Metode tadi membantu peneliti melihat posisi ketahanan kota secara objektif dan juga terukur. Selanjutnya adalah hasil umum yang didapatkan. Hasil umum dari ketahanan kota yaitu didapatkan indeksnya adalah 56, yang artinya cukup berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan angka ini menunjukkan bahwa kota masih berada pada level menengah. Artinya,
Kota Samarinda memiliki kemampuan bertahan, tetapi masih terdapat kelemahan pada beberapa aspek. Terdapat juga kesenjangan antar dimensi, di mana dimensi ekonomi dan sosial budaya relatif kuat, sedangkan dimensi ekologi, etika, dan teknologi masih lemah. Ini merupakan penunjuk bahwa ketahanan kota Samarinda belum seimbang terhadap mitigasi bencana. Akan dibahas dari masing-masing dimensi, dimulai dari hasil dimensi ekonomi, yang menunjukkan indeksnya yaitu di angka 61, yang artinya eh, cukup berkelanjutan. Dimensi ekonomi menjadi salah satu kekuatan Kota Samarinda karena mayoritas masyarakat bekerja di sektor pertambangan dan juga pegawai negeri, sehingga memiliki pendapatan yang relatif stabil. Juga asuransi kesehatan dan bencananya juga ada, dan kemampuan membangun rumah lebih tinggi, seperti 2 lantai. Masyarakat juga melakukan adaptasi ekonomi yang terlihat dari strateginya seperti meninggikan bangunan rumah, menyimpan barang berharga di lantai atas, hingga menggunakan kendaraan khusus saat banjir. Tetapi di dalam dimensi ekonomi terdapat kelemahan, yaitu ketergantungan tinggi pada sektor pertambangan yang berisiko terhadap keberlanjutan jangka panjang. Jika sektor ini melemah, ketahanan ekonomi masyarakat juga akan terdampak. Selanjutnya yaitu pada dimensi sosial budaya. Di dimensi sosial budaya juga sama seperti yang tadi, indeksnya yaitu di angka 61, yang artinya cukup berkelanjutan. Hal ini terlihat dari adanya kelompok sadar bencana, budaya gotong royong, serta peran masyarakat adat Dayak yang menggunakan rumah panggung sebagai bentuk adaptasi terhadap banjir. Tingkat pendidikan masyarakat juga relatif tinggi, sehingga dapat membantu meningkatkan pemahaman terhadap risiko bencana. Tetapi masih adanya kelompok masyarakat dengan akses informasi yang terbatas, terutama pada masyarakat yang berpendidikan rendah. Maksudnya dimensi ekologi. Di dimensi ekologi ini eh, termasuk salah satu titik lemah. Di sini ada kesalahan dalam penulisan, tetapi yang benar adalah hasil dimensi ekonomi cukup lemah, sehingga menjadi salah satu titik lemah. Masalah yang ditemukan pada dimensi ekologi ini adalah konversi lahan hutan menjadi pertambangan, pemukiman padat di bantaran sungai, ruang terbuka hijau berkurang, hingga tata ruang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip lingkungan. Diketahui juga bahwa beberapa kecamatan mengalami perubahan penggunaan lahan secara signifikan, sehingga daya dukung lingkungan juga yang berdampak pada daya serap air yang berkurang, limpasan air meningkat, hingga risiko banjir semakin besar. Artinya pembangunan ekonomi belum sejalan dengan perlindungan lingkungan di Kota Samarinda. Selanjutnya yaitu hasil di dimensi etika. Indeksnya ada di angka 50, yang artinya kurang berkelanjutan. Dimensi etika berkaitan dengan kepatuhan terhadap aturan dan juga kesadaran lingkungan. Ditemukan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh sumber yang saya rujuk bahwa masih ada pembuangan sampah ke Sungai Mahakam, di mana yang dapat kita tahu SDM kita masih memiliki kurang kesadaran terhadap pembuangan sampah pada tempatnya. Selalu ada pembangunan di sempadan sungai, penegakan hukum tata ruang kurang tegas, hingga pada sanksi terhadap pelanggaran hukum yang belum optimal. Artinya, regulasi yang mengatur sudah ada, tetapi pengimplementasian dan juga pengawasan masih lemah. Dalam konteks mitigasi bencana, lemahnya dimensi etika dapat memperbesar risiko karena perilaku masyarakat dan juga lemahnya pengawasan dapat memperparah kondisi lingkungan. Dimensi teknologi juga dengan indeks yang rendah yaitu 47, yang artinya kurang berkelanjutan. Dimensi teknologi merupakan dimensi yang paling rendah di antara dimensi yang lain. Masalah-masalah yang ditemukannya yaitu ada sistem peringatan dini hanya tersedia di kecamatan tertentu, yang artinya sistem yang ada untuk yang digunakan sebagai peringatan tidak menyeluruh, sehingga hanya kecamatan tertentu yang menggunakannya. Lalu ada drainasi kota yang belum optimal, infrastruktur pengendalian banjir belum merata, hingga teknologi modifikasi cuaca belum maksimal.
Padahal dapat kita tahu juga teknologi dapat membantu dalam segala hal, apalagi di era seperti sekarang ini. Adanya teknologi itu penting, khususnya dalam mitigasi bencana di Kota Samarinda, yaitu untuk yang pertama adalah early warning system, yang kedua monitoring curah hujan, dan yang ketiga prediksi banjir secara real time. Keterbatasan teknologi menyebabkan masyarakat seringkali tidak siap ketika bencana banjir datang, yang artinya adaptasi yang harusnya dilakukan masih dominan bersifat tradisional, belum berbasis teknologi secara luas. Selanjutnya yaitu hasil analisis antar dimensi yang disebutkan tadi. Dari jurnal yang saya rujuk diketahui bahwa terdapat kesenjangan antar dimensi, yaitu antara dimensi ekonomi dan sosial budaya cukup kuat. Tapi antara dimensi ekologi, etika, dan juga teknologi eh, tergolong lemah. Sehingga dapat saya ambil kesimpulan bahwa hal tersebut menunjukkan pertumbuhan ekonomi tidak diimbangi dengan perlindungan lingkungan dan penguatan teknologi. Jika timpangan ini terus saja berlanjut, maka ketahanan kota bisa menurun di masa depan. Dan juga ketahanan yang kuat seharusnya seimbang dan juga terintegrasi. Baik, sekian saja penjelasan yang dapat saya sampaikan terkait dengan mitigasi bencana yang berfokus pada bencana banjir di Kota Samarinda. Dapat disimpulkan bahwa mitigasi bencana banjir di Samarinda belum sepenuhnya terintegrasi. Secara umum, Kota Samarinda memiliki ketahanan yang sedang menuju baik, tetapi masih menghadapi tantangan besar pada aspek lingkungan, etika, dan juga teknologi. Kota tangguh tidak hanya dibangun dengan beton dan juga tanggul, tetapi dengan kesadaran, partisipasi, dan tata kelola yang berkelanjutan. Mitigasi bencana banjir tidak hanya mengandalkan kekuatan ekonomi dan juga solidaritas sosial, tetapi harus diperkuat dengan tata ruang yang berkelanjutan, penegakan hukum lingkungan, dan inovasi teknologi. Sekian saja simpulan yang dapat saya sampaikan. Dapat saya ambil inti penjelasan bahwa mitigasi bencana bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kita sebagai masyarakat. Jika masyarakatnya saja tidak sadar dan tidak peduli terhadap lingkungan, lalu bagaimana mitigasi bencana dapat kita lakukan dengan baik? Maka dari itu, kita sebagai masyarakat harus sadar dan peduli terhadap lingkungan sekitar. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan, dan kekeliruan dalam penyampaian materi. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat, dan semoga yang menonton juga dapat memahami video yang saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.